Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Apriani, dosen bimbingan dan konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kelompok bidang keahlian atau KBK di prodi saya tergabung dalam KBK Konseling dengan rumpun ilmu konseling Adlerian. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengelola pembelajaran mata kuliah teori dan praktik konseling psikodinamik. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan mengintegrasikan teori dan praktik langsung di kelas dengan banyak ruang untuk praktik, diskusi, dan simulasi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep dasar dari pendekatan psikoanalisis dan Adlerian, tetapi juga berlatih menerapkannya dalam simulasi konseling secara profesional. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu harus lulus di mata kuliah keterampilan dasar komunikasi. Deskripsi mata kuliah ini memiliki 4 SKS dengan bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif terhadap teori-teori psikodinamik dan keterampilannya menerapkan dalam konteks konseling. Mata kuliah ini dirancang untuk yang pertama mengkaji paradigma konseling psikodinamik dan konsep-konsep dasar, prosedur, teknik-teknik, kelemahan dan kelebihan, dan hasil-hasil penelitian konseling psikoanalisis dan Adlerian. Yang kedua, merancang pelayanan konseling psikoanalisis untuk membantu individu mencapai perubahan yang bermakna dalam setting individual dan kelompok. Yang ketiga, merancang pelayanan konseling Adlerian untuk membantu individu mencapai perubahan yang bermakna dalam setting individu dan kelompok. Yang keempat, berlatih menerapkan prosedur dan teknik-teknik konseling psikoanalisis individual dan kelompok untuk membantu individu mencapai perubahan yang bermakna. Yang kelima, menerapkan prosedur-prosedur dan teknik-teknik konseling Adlerian individual dan kelompok untuk membantu individu mencapai perubahan bermakna. Standar capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini mencakup 2, yaitu CPL 3, mampu merumuskan tujuan, fungsi, prinsip, dan asas konteks pendekatan dan prosedur, serta merancang layanan, bimbingan, dan konseling pada jenis jalur dan jenjang pendidikan dengan menggunakan pemikiran yang logis, kritis, kreatif, sistematis, inovatif, dan komprehensif berdasarkan dari teori-teori pendidikan, psikologi, sosial budaya, dan antropologi, dan juga hasil analisis kebutuhan. Sedangkan CPL yang ketujuh mampu melaksanakan konseling individu dan juga kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, dan postmodern, dan juga integratif berdasarkan masalah yang dihadapi oleh sasaran layanan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan sosial budaya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut CPMK mencakup 8 poin. Yang pertama, menganalisis hakikat paradigma konseling psikodinamik. Yang kedua, menganalisis konsep dasar, prosedur, teknik-teknik, kelemahan dan kelebihan, dan hasil-hasil penelitian konseling psikoanalisis. Yang ketiga, merancang pelayanan konseling psikoanalisis individual dan juga kelompok untuk membantu individu mencapai perubahan bermakna. Yang keempat, menganalisis konsep dasar, prosedur, teknik-teknik, kelemahan dan kelebihan, dan hasil-hasil penelitian konseling Adlerian. Yang kelima, merancang pelayanan konseling Adlerian individu dan juga kelompok untuk membantu individu mencapai perubahan bermakna. Yang keenam, menerapkan prosedur dan teknik-teknik konseling psikoanalisis untuk membantu individu mencapai perubahan bermakna dalam setting pelayanan individu dan kelompok. Yang ketujuh, menerapkan prosedur dan teknik-teknik konseling Adlerian untuk membantu individu mencapai perubahan bermakna dalam setting pelayanan individu dan kelompok. Yang delapan, mengevaluasi hasil pelaksanaan praktikum konseling individu dan kelompok dengan menggunakan pendekatan konseling psikoanalisis dan Adlerian.
Strategi pembelajaran atau yang disebut delivery, yang pertama saya menggabungkan penguatan teori dan penerapan praktik melalui pertemuan tatap muka. Di awal pertemuan atau di awal perkuliahan, mahasiswa memperoleh pemahaman teoritis melalui ceramah interaktif, studi kasus, dan pembahasan artikel ilmiah. Setelah memahami konsep, mahasiswa melakukan simulasi praktik konseling dalam kelompok kecil. Pendekatan ini memastikan mahasiswa menguasai baik dimensi kognitif atau teori maupun keterampilan praktis dalam konseling psikodinamik. Saya menggunakan pendekatan case-based learning dan project-based learning. Setiap minggu, mahasiswa melakukan praktik mini konseling di kelas, berperan sebagai konselor, konseli, dan observer secara bergilir. Saya juga menyiapkan video, artikel ilmiah, dan bahan ajar digital seperti berbasis Aniflip dan Disipejar atau juga MOOC sebagai pendalaman materi. Interaksi dosen dan mahasiswa atau interaction, interaksi ini menjadi kunci dalam kelas ini. Saya membentuk kelompok kecil sebagai tempat mahasiswa dapat praktik dan juga berdiskusi. Mahasiswa diminta menganalisis studi kasus nyata dengan pendekatan teori psikodinamik. Dalam praktik, mereka melakukan role play sebagai konselor, konseli, dan observer. Saya memberi umpan balik langsung saat mereka melakukan simulasi. Dan mahasiswa juga membuat jurnal refleksi dan juga melakukan peer feedback untuk saling memperkuat pemahaman mereka terhadap proses dan juga teknik konseling. Strategi penilaian atau yang disebut assessment. Kriteria penilaian ini pada mata kuliah mencakup 5 komponen utama. Yang pertama, sikap dengan bobot 10%, yang kedua UTS dengan bobot 15%, yang ketiga UAS dengan bobot 20%, yang keempat tugas proyek dengan bobot 50%, yang kelima partisipasi dengan bobot 5%. Indikator penilaian yang pertama, penilaian berbasis praktik, yaitu skenario konseling, verbatim, RPL, dan juga video praktik. Dan yang kedua, penilaian sikap melalui observasi peran mereka dalam kelompok. Yang ketiga, evaluasi pengetahuan itu bisa melalui UTS, UAS, dan juga tugas artikel. Dan yang terakhir, penilaian ini tentunya berbasis cash method dan juga project based learning. Saya berkomitmen untuk meluluskan mahasiswa yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Mahasiswa yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara reflektif dan juga kontekstual dalam dunia nyata. Sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai dosen, setiap hasil evaluasi seperti UTS dan juga tugas selalu saya sampaikan kembali kepada mahasiswa. Bukan hanya sebagai nilai, tetapi juga sebagai umpan balik konstruktif untuk mendorong pertumbuhan akademik dan juga profesional mereka. Mari simak video pembelajaran berikut ini sebagai bagian dari proses penguatan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah teori dan praktik konseling psikodinamik yang mengintegrasikan teori mendalam dan juga praktik langsung di kelas. Dalam pembelajaran ini, saya menekankan bahwa pemahaman teori harus berjalan seiring dengan praktik yang reflektif. Pendekatan psikodinamik membutuhkan sensitivitas, empati, dan kemampuan analisis yang mendalam. Saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teknik, tetapi juga berpikir reflektif dan etis sebagai calon konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahumma Oke, tetap semangat ya, walaupun ini sudah semester 5, tapi masih ingat dengan yel-yelnya yang luar biasa. Oke. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan ke 5. Betul ya, hari ini pertemuan 5. Di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana orientasi dari perkuliahan. Kita sudah menceritakan bagaimana pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Dan kemudian juga di pertemuan 2 kita akan bahas apa?
konsep, kemudian bahas apa lagi? Ya, defense mechanism-nya. Terus apa lagi? Teknik. Setelah teknik kita akan bahas tahapan-tahapan konseling. Nah, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 4 kita sudah lengkap membahas teori apa dulu, karena di psikodinamik ada 2 pendekatan, yaitu psikoanalisis aslinya. Oke, yang pertemuan pertama dan 4 kita bahas yang teori konseling analisis, psikoanalisis. Baik. Nah, yang pertemuan ini kita akan melanjutkan yaitu melakukan peer counseling. Oke, sudah ingat, sudah siap untuk kalian praktek di depan kelas? Insyaallah siap. Oke, kalau sudah, tapi sebelum sudah saya khawatir kalau kalian tidak mengingat bagaimana konsepnya. Oke, saya akan menanyakan terdahulu bagaimana konsep dasar dari psikoanalisis. Oke, saya akan tanya nanti satu persatu. Yang pertama, psikoanalisis ini siapa teori yang mencetusnya? Sigmund Freud. Oke, betul. Bapak Sigmund Freud. Dia merupakan ahli dari psikoanalisis dan yang pertama kali mengeluarkan teori dari psikoanalisis, ya, terapis, tapi terutama di psikoanalisis. Sehingga di sini teori ini menceritakan bagaimana tentang pengalaman masa kecil atau pengalaman masa lalu. Baik, setelah melakukan pengalaman masa lalu kita menceritakan bagaimana dari teori ini melihat sisi apanya? Oke, ada namanya itu apa? Id, ego, dan superego itu namanya apa? Struktur kepribadian. Baik, betul. Struktur kepribadian. Mungkin siapa yang akan menjelaskan salah satu dulu? Oke, Mas Nuril, silakan. Baik, jadi sebenarnya dari id, ego, sama superego itu secara simpelnya kalau id itu lebih kepada bawaan kita sebagai manusia, dan dia lebih kepada kesenangan, dan id itu bisa kita bilang secara alam bawah kita. Terus kalau misalkan ego itu yang mengendalikan, dia yang kita sadar dan kita bisa mengendalikan diri kita. Id bisa dikatakan sebagai pribadi yang memerintah diri kita. Sedangkan kalau super ego itu kita boleh katakan seperti kata hati atau yang memberikan naluri ya. Baik, saya ingin menambahkan Bu, betul sekali saya setuju apa yang telah disampaikan oleh Mas sebelumnya, bahwa dalam teori Sigmund Freud ini memang kategorinya itu ada ego dan superego yang lebih realistis dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah dicontohkan untuk kehidupan sehari-harinya, tetapi baik kalau di lingkungan bimbingan dan konseling itu bisa kita lihat bagaimana ego dan superego ini bisa terjadi baik itu di masa lampau atau di masa kini. Hanya saja ini bisa merefleksikan hal yang biasanya disebut dengan gunung es, yang mana yang nampak itu adalah id dan yang tidak nampak itu ego. Oke, bagus sekali pendapat dari Mas Obi atau Mas Nuril ya, dan juga Mas Ilham dan Mbak Zahra berkaitan tentang bagaimana bekerja dari struktur kepribadian psikoanalis, yaitu id, ego, dan superego. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Zahra seperti gunung es seperti yang ada di depan, yaitu komposisinya kalau si id di mana? Di bagian bawah dasar, yang lebih besar komposisinya yang mana? Id. Dan id ini juga kalau kita kaitkan dengan 3 kesadaran, ambang sadar dan ketidaksadaran, bekerja atau tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam teori psikoanalisis ini. Oke, saya rasa semuanya sudah paham. Kita bisa lanjut dulu sebelum melakukan praktik. Ada defense mechanism. Ada berapa defense mechanism? 10. Oke, betul. 10. Kira-kira siapa yang akan menjelaskan minimal 3 dulu yang paling utama sering banyak dilakukan atau digunakan oleh individu. Itu banyak, tapi 3 kita ungkapkan dulu karena kalau 10 mungkin banyak. Kemarin kita sudah bahas. Silakan. Siapa? Oke, Mbak Nafa. Contohnya dari denial ini itu Bu, misal orang yang sedang putus cinta, di situ orangnya itu setiap ditanya itu selalu denial atau menyangkal akan perasaannya kalau dia itu bicara kalau dia ini sudah move on gitu. Padahal kalau ngobrol sama temennya dia selalu
membicarakan mantannya ini gitu. Itu contoh dari denial atau penyesalan. Untuk contohnya yang projection atau proyeksi itu tadi, ketika saya berkumpul sama teman-teman, saya itu melihat ada seorang yang melihat ke saya, bukan ke saya atau ke orang lain, tapi ke arah kami. Jadi saya itu merasa terganggu. Karena itu saya bilang ke teman-teman, kayaknya orang itu nggak suka sama kita atau sama saya. Padahal sebenarnya yang nggak suka itu saya. Gitu. Jadi saya itu memproyeksikan kalau saya itu nggak suka sama dia, tapi saya bilangnya dianya nggak suka sama saya. Contohnya itu sih, kalau dulu pernah ngalamin kekerasan waktu masih kecil, nah itu akhirnya kan karena kekerasannya udah dilupain, akhirnya sekarang kan kalau tiap kali ada orang yang misalnya ngangkat tangan ke arah dia, itu biasanya langsung hindar gitu. Oke, terima kasih Mbak Nafa yang sudah memberikan contoh dari mekanisme pertahanan diri, dan juga Mbak Herlin dan juga Mbak Ray. Dari tiga ini bisa dipahami ini yang paling utama atau paling sering yang dialami oleh individu ya. Mungkin kalian juga mengalami ini ya, apalagi tentang move on tadi ya, proyeksi ya, kenapa kok saya padahal bukan saya, padahal iya kan, tapi menyalahkan orang lain begitu ya. Oke, dari sini mekanisme pertahanan diri ini adalah ini yang paling kalian ingat, yang kalian amati saat proses konseling nanti ya. Kira-kira defense apa yang mereka gunakan, dan itu bisa menentukan bahwa kita melihat bagaimana perbedaan dari pribadi yang sehat dan tidak sehat. Bagaimana pribadi yang sehat itu berarti yang memiliki mekanisme pertahanan diri yang baik. Sehingga maksudnya ini adalah bagaimana dia mengorganisasikan struktur kepribadiannya. Misalnya apa? Kalau sublimasi bagaimana biasanya? Sublimasi? Ada yang tahu? Positif, betul. Jadi mungkin ada pengalamannya yang merasa insecure ya. Dia tidak percaya diri dengan dirinya, mungkin karena dulu punya pengalaman dibully waktu masa kecil, sehingga dia saya harus bisa melakukan yang terbaik. Dengan cara bagaimana? Saya harus mengembangkan potensi saya di bagian mana? Misalnya di bagian seni gitu ya. Minggu lalu ingat sudah saya berikan tugas apa? Rancangan intervensi. Betul, rancangan intervensi yang sudah kalian kumpulkan di si Pejar ya, sudah. Nanti silakan itu yang kalian diskusikan nanti sesama kelompok. Kemarin sudah saya bagi kelompok ya. Sudah. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena ini adalah peer counseling, berarti 5 kelompok ini dibagi menjadi ada yang satu sebagai observer, kemudian satu sebagai counseling, yang satu sebagai counselor. Nah, ini bergantian. Observer gunanya apa? Untuk mengamati bagaimana proses counseling yang dilakukan oleh temannya. Dan ini bergantian. Di pertemuan 5 ini sampai pertemuan ke-7. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa berarti silakan dibuka laporannya. Silakan dibuka laporan atau identifikasi dari rancangan konselingnya. Oke, kalau sudah, silakan kalian diskusikan dan coba latihan dulu. Kita akan mencoba latihan di kelompok kecil dulu. Silakan kalian merancang dulu, kursinya diputar atau ya secara untuk konseling. Monggo. Baik, silakan kalian buka handout dari bahan ajar psikoanalisis. Di sana sudah lengkap ada kasus-kasus, beberapa kasus yang bisa kalian tirukan atau kalian lakukan nanti saat praktik ini, begitu ya. Silakan dibuka di handoutnya. Jadi sudah vaksin tapi sudah lama sekarang ya. Lupa ya. Nyaman rasakan dari menggunakan dokter baru. Oke, untuk praktik secara kelompok kecil sudah selesai. Kita akan melihat secara bersama-sama di depan
ada 2 kelompok yang kita pilih untuk hari ini karena kalau semuanya tidak cukup kan masih ada 3 pertemuan lagi untuk kita sisakan di kelompok yang lainnya, begitu ya. Kita langsung saja untuk pemilihan yang ke depan. Kelompok siapa dulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah bersedia untuk melakukan konseling yang akan direview nanti oleh kelompok lain. Tapi observernya yang pertama adalah Mbak Sabrina nanti akan berikan masukan dan kelompok yang lain perwakilan salah satu memberikan masukan untuk konseling yang dilakukan oleh kelompok 2. Begitu ya. Oke, baik apa ini Mbak Re? Selamat pagi, Mbak. Oke, habis dari mana tadi Mbak Re? Saya habis dari kelas, Mbak. Oh, dari kelas. Mata kuliahnya siapa Mbak? Ada kuliahnya Pak Uci. Oh, Kak Uci ya. Di mana Mbak? Mbak. Oh, di 4. Mbak Re tadi kerjanya naik apa Mbak? Dan tadi bareng sama temen sih, Pak. Oh, bareng sama teman. Terus temennya di mana Mbak? Temennya sekolah sebelah, Oh, Pak. kalau kebetulan nungguin Mbak Re selesai counseling atau gimana? Iya. Nungguin Mbak Re selesai counseling? Iya. Oh, oke baik. Mbak Re sudah pernah ikut counseling sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah, Pak, tapi udah agak lama gitu. Oke, gitu. Selalu Mbak Re mengambil sih, kalau udah saya anak-anak kasih bimbang. Ya, kamu udah banget kok udah tentang lantai. Kan kalau bilang lantainya tuh dilanjut sambung. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Terima kasih Mas Ilham dan juga Mbak Re yang sudah praktik di kelas dan di depan kelas yang direview oleh teman-teman bersama. Sebelum direview atau di observer dari teman-teman lain, silakan refleksi dulu sebagai konselor. Bagaimana apa yang dirasakan dan kira-kira apa yang masih kurang dalam pelaksanaan konseling psikoanalisis ini. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi kalau menurut saya sendiri, tadi yang perlu diubah dari saya itu cara tempo bicara saya sih, Bu. Oke. Mati terus langsung masuk ke mimpi, jadinya tadi nyambungkannya bingung, langsung ke summary ya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Mbak sebagai konseli ada masukan untuk konselor? Sebenarnya udah dengerin sama konselor ya, Bu ya. Soalnya Oke, sebagai observer utama yaitu Mbak Sabrina, silakan. terima Ya. kasih atas kesempatannya. Tadi saya mengamati refleksi sedikit. Ilham dan Sudah menggali permasalahan dan juga apa yang dialami sama konselingnya gitu. Terus mungkin konselornya tadi banyak sekali bertanya, jadi kayak kurang. Saya dapat memahami apa yang Mbak rasakan gitu. Oke. Masih kurang gitu. Teman yang lain. Oke, baik, terima kasih Mbak Sabrina, sangat lengkap untuk hasil review dari konseling dari Mas Ilham dan Mbak Re. Silakan kelompok 2 kelompok saja perwakilan, silakan. Oke, Mbak Herlin lagi, silakan. Ini Yang belum disampaikan ya. sedikit apa ya? Yang tadi kan si Mas Ilham itu aja bilang asosiasi bebas ke konseling. Konselingnya ya nggak tahu sih sebenarnya apa, tapi kita bimbing pelan-pelan gitu. Jadi sebaiknya secara teknisnya itu nggak perlu dikatakan secara gamblang. Ini saja gitu. Oke, betul. Terima kasih Mbak Herlin, bagus sekali ya. Kita beri aplaus juga untuk Mbak Herlin. Terakhir, silakan. Sedikit menambahkan juga, tadi memang rasanya jadi perpindahannya itu karena memang ketika aku nyarikan baik itu gini gitu. Jadi akhirnya kerasa banget itu kurang timbang aja. Terus juga termasuk akhiran tadi terlalu cepat, ini juga selain tempo karena waktu kelihatan. Jadi mungkin story seperti kita tuh cara kita mau sudah baik, sudah bagus, kemudian dengan pembahasan dan sebenarnya mungkin tadi konten jadi kita kurang nyaman, tapi tadi disampaikan karena memang dia ngekejar dari konselornya juga gitu. Kemungkinan itu diperhatikan apakah konselor sudah memahami atau belum gitu. Terus begini. Saya simpulkan ya tadi, tapi secara keseluruhan kita sepakat bahwa praktikum dari konseling psikoanalisis yang dilakukan oleh Mas Ilham itu sudah bagus ya. Namun memang ada perlu yang diperbaiki dari pola bagaimana urutan dari konseling psikoanalisis tadi, karena kecuali tadi Mas analisis mimpi kecuali sebelumnya sudah diungkapkan, tapi ternyata ini kan masih belum. Sebaiknya di awal melakukan teknik asosiasi bebas, tapi ya tadi tidak perlu mengatakan asosiasi bebasnya. Kalian nggak ngerti loh asosiasi bebas itu apa, nanti tanyakan, menjelaskan lagi jadinya rumit begitu ya.
Nah, kemudian setelah memahami itu baru nanti pakai analisis transferensi gitu ya tadi ya. Walaupun resistensi tadi nggak ada. Cuma ada defense mechanism-nya tadi yang digunakan apa kira-kira? Itu tadi belum ada yang komentar. Apa, Mbak? Placement tadi ya. Berarti mereka yang salah. Teman-teman yang salah. Displacement ya. Jadi menempatkan posisi yang salah itu adalah orang lain. Sehingga padahal yang mengalami permasalahan dalam dirinya itu adalah dia. Oke, baik, betul. Sehingga itu harusnya di awal Mas sudah tapi sudah baik tadi ada kontroversi ya tadi ya. Belum kontroversinya tadi belum ada ya. Mengatakan bahwa ini sebenarnya salah, bahwa yang menyatakan ini ada tadi. Oke, baik. Berarti itu sudah dilakukan oleh Mas Ilham, sehingga dalam hal ini konseling yang dilakukan ini sudah sangat bagus. Tinggal nanti di kesimpulannya untuk melanjutkan bagaimana sesi selanjutnya. Dan kita beri hapus lagi untuk kelompok ini. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Baik. Hari ini praktikum sudah berjalan dengan lancar. Dari kegiatan praktikum ini banyak hal yang perlu kita perbaiki, dan juga hasil observasi tadi silakan direkap. Nanti akan diberi masukan atau diberikan kepada Ilham yang untuk evaluasi selanjutnya. Karena setelah ini kan nanti akan ada gantian yang menjadi konselor dan konseli. Nah, hal itu silakan kalian catat nanti atau kalian rekap di jurnal praktikum kalian, begitu ya. Jadi ketika melaksanakan konseling psikoanalisis, asesmen bebas ini perlu kalian ungkapkan dan tidak perlu diatur, namanya bebas. Sehingga silakan si konseli itu bercerita semaunya walaupun tidak terstruktur. Itu adalah tantangan dari konselor psikoanalisis. Ya kan? Bagaimana kalian mencatat dari ABCD yang dia ceritakan, kira-kira mana sih yang memang mengaitkan tentang bagaimana pengalaman masa lalunya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham bahwa lupa mencatat apa kata-kata yang dia ungkapkan, karena kita membicarakan atau kita mengungkapkan alam bawah sadar. Jadi ketidaksadaran itu yang kita ungkapkan. Nah, itu tantangan dari konseling psikoanalisis. Nah, tadi saya rasa masih perlu latihan oleh Mas Ilham dan juga teman-teman lainnya tadi setelah saya amati. Kemudian interpretasi juga sangat penting. Apa sih yang udah dialami, kita interpretasi. Apa sih maknanya dari yang dia ungkapkan? Apa keahlian dari konselornya, yaitu kesabaran. Makanya tadi yang saya sebutkan bahwa konseling psikoanalisis atau sebagai konselor itu lama, nggak bisa kita desak bahwa ayo cepet langsung, nggak. Beda dengan nanti kan ada teori berpusat pribadi atau teori postmodern yang sangat cepat karena memang itu brief. Ya, kalau ini sangat lama, jadi butuh kesabaran, apalagi empati. Empati paling utama dalam setiap konseling. Walaupun konseling lain, psikoanalisis juga penting. Walaupun empati ada di teori humanistik ya. Namun di semua teori atau pendekatan konseling itu butuh. Terutama di psikoanalisis juga butuh empati. Apa yang dialami selama permasalahan, apalagi masa lalu, gitu ya. Mungkin itu saja dari kegiatan hari ini. Saya berharap kalian menjadi lebih baik lagi, banyak latihan ya. Mungkin ada ikut lomba-lomba juga, silahkan, karena saya melihat kalian sangat berpotensi untuk menjadi konselor yang profesional. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Kita ketemu minggu depan, dan yang lainnya silahkan juga persiapan studi kasusnya yang sudah dibuatkan dan juga melihat di handout di psikoanalisis, begitu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama, selamat siang. Terima kasih. Semoga video ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana saya melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi, khususnya dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.